Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Abim Bimas ARP dengan NIM 120-222-3230 dari kelas sesi 4603. Pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas presentasi dengan pemilihan topik yaitu Cause and Effect Graphing. Sebelumnya informasi Cause and Effect Graphing itu adalah apa yang yaitu teknik yang dimana dibawakan secara sistematis dan terstruktur yang digunakan untuk merancang kasus uji untuk pengujian fungsional. Teknik ini juga berfokus pada mengidentifikasi dan menguji hubungan sebab akibat antara berbagai input dan output dari suatu sistem. Input di input sendiri direpresentasikan sebagai penyebab, sedangkan outputnya direpresentasikan sebagai efeknya. Dengan menganalisis hubungan ini, pengujian dapat menghasilkan seperangkat kasus uji yang ringkas serta efisien untuk memvalidasi perilaku perangkat lunak itu sendiri. Oke, yang pertama untuk benefit-benefit dari teknik pengujian ini sendiri, yang pertama adalah cakupan pengujian yang komprehensif. Bagaimana maksudnya? Yaitu teknik ini memungkinkan pengujian untuk mengidentifikasi semua kombinasi kemungkinan dari input serta output, serta memastikan cakupan pengujian yang komprehensif. Dengan mempertimbangkan hubungan sebab akibat, pengujian dapat menentukan jumlah minimum kasus yang diperlukan untuk mencapai cakupan maksimum, yang dimana dapat mengoptimalkan proses pengujian. Benefit yang kedua adalah efisiensi dan penghematan waktu. Bagaimana maksudnya? Yaitu dengan menggunakan Cause effect graph, pengujian dapat mengurangi kelebihan dalam kasus uji. Teknik ini membantu dalam menghilangkan kasus uji yang berulang dengan fokus pada kombinasi unik dari sebab atau akibat. Hal ini menghasilkan penghematan waktu itu sendiri dan ya dapat meningkatkan signifikansi selama fase pengujian. Yang ketiga, keuntungannya adalah deteksi awal bug atau deteksi bug pada awal proses pengujian. Yang dimana teknik ini juga memungkinkan pengujian untuk mengidentifikasi cacat dan bug potensial pada tahap awal siklus pengembangan. Dengan menganalisis hubungan sebab akibat, pengujian dapat menemukan skenario di mana input tertentu menghasilkan output yang tidak diharapkan atau diinginkan. Ini memungkinkan pengembang untuk menangani masalah dengan cepat serta mengurangi biaya total perbaikan bug secara nggak langsung. Oke, lalu bagaimana sih langkah-langkah menggunakan case effect graphing ini? Oke, yang pertama adalah identifikasi input dan outputnya terlebih dahulu. Kita sebagai pengembang atau pengembang dapat memulai dengan memahami terlebih dahulu sistem yang diuji dan mengidentifikasi input dan outputnya. Nah, di sini tuh inputnya dapat berupa tindakan pengguna, stimulus eksternal, atau nilai data. Sedangkan outputnya sendiri dapat diwakili dengan respon, hasil, ataupun perubahan sistem. Yang kedua adalah membuat cause effect graph atau membuat grafik cause and effect. Dengan membuat grafik sebab akibat yang dimana merepresentasikan input dan output yang telah diidentifikasi, yaitu pengembang dapat menggunakan node untuk merepresentasikan input dan outputnya, serta edge untuk merepresentasikan hubungan sebab akibat antara mereka. Analisis spesifikasi kebutuhan dan perilaku sistem untuk menentukan bagaimana hubungan yang akurat dengan sistem. Yang ketiga adalah mendefinisikan kasus uji. Turunkan di sini pengembang harus menurunkan kasus uji dari grafik sebab akibat. Setiap kasus uji harus mencakup kombinasi input tertentu yang memicu output yang sesuai. Tujuannya adalah untuk mencapai cakupan maksimum dengan jumlah kasus uji yang minimal, mempertimbangkan skenario positif dan negatifnya juga. Lalu yang terakhir adalah melaksanakan kasus ujinya. Melaksanakan kasus uji ini yang dapat diturunkan pada sistem perangkat lunak. Cacat output aktual dan dibandingkan dengan output yang diharapkan. Lalu ketidaksesuaian menunjukkan adanya cacat atau bug potensial. Lalu di sini adalah contoh study case yang dimana saya mengambil pengujian sistem pada sistem pembayaran online ya.
Oke, pertama langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi input dan outputnya terlebih dahulu. Di sini inputnya diwakilkan dengan metode pembayarannya sendiri, yaitu bisa berupa kartu kredit, transfer bank, atau e-wallet. Yang kedua adalah jumlah pembayaran, ketiga nama pengguna, keempat alamat pengiriman, kelima alamat email, keenam nomor telepon, dan ketujuh kode verifikasi. Serta untuk outputnya sendiri adalah yang pertama transaksi berhasil dan transaksi gagal. Oke, langkah kedua, untuk langkah kedua sendiri, dari input dan output yang telah diidentifikasi sebelumnya, kita juga dapat membuat grafiknya terlebih dahulu sebagai sebab akibat sebagai berikut. Di sini saya hanya membuat dalam tabel berupa atribut dan deskripsinya aja, tapi untuk grafiknya sendiri bisa dicari sendiri masing-masing individu di Google ataupun di software pembuat grafik lainnya. Oke, di sini atribut pertama adalah payment method. Di sini adalah di mana kita harus memilih pembayaran, metode pembayarannya menggunakan apa. Lalu amount, atribut amount di sini adalah untuk memasukkan jumlah total yang ingin diinput ke pembayaran. Ketiga adalah atribut username. Di sini diminta untuk memasukkan nama pengguna dari si user. Shipping address di sini adalah untuk meminta memasukkan alamat pengiriman dari sang pembeli untuk dilakukan pengiriman dari sang pengirim. Email address di sini tentunya untuk memasukkan alamat email sang user atau sang pembeli. Phone number adalah memasukkan nomor telepon dari sang user. Verification code di sini untuk memverifikasi untuk tujuan keamanan serta eh, sinkronisasi antara user dengan penjual ya. Yaitu di mana akan memasukkan kode verifikasi yang sudah dikirim melalui email address atau phone number yang tadi sudah dimasukkan. Lalu untuk outcome sendiri ada dua kemungkinan, yaitu berhasil atau gagal. Di sini kalau berhasil akan menampilkan notifikasi pesan transaction transaction is successful, dan kalau transaction failed akan menampilkan pesan notifikasi transaction error dan detailsnya juga. Lalu langkah ketiga atau langkah terakhir adalah berdasarkan grafik sebab akibat yang sudah dibuat sebelumnya, lalu kita dapat membuat kasus uji yang mencakup sebagai berbagai skenario. Yang pertama adalah kasus uji positif. Pertama, memilih kartu kredit sebagai metode pembayaran. Kedua, memasukkan jumlah pembayaran yang valid. Ketiga, mengisi semua informasi pengguna dengan benar. Keempat, memasukkan kode verifikasi yang benar. Lalu terakhir, harapannya transaksi dapat berhasil. Lalu jika kasus ujian negatif, yaitu memilih transfer bank sebagai metode pembayaran, memasukkan jumlah pembayaran yang valid, tidak mengisi alamat pengiriman, memasukkan kode verifikasi yang salah, lalu harapannya pastinya transaksi gagal dan dengan pesan kesalahan alamat pengiriman tidak boleh kosong atau kode verifikasi salah. Kurang lebih begitu untuk studi kasusnya dan kurang lebihnya begitu juga untuk terkait materinya, terkait case and effect graphing ini. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.